Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada episode kali ini akan dijelaskan mengenai statistika dan biostatistika. Sebelumnya jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan jangan lupa komen supaya dapat terus berbagi ilmu pengetahuan. Apa itu statistika? Ya, jadi statistika secara luas yaitu berupa ilmu atau seni yang berkaitan dengan metode pengumpulan dan analisis data kuantitatif atau angka sehingga diperoleh informasi yang berguna. Istilah tersebut dinamakan dengan namanya statistika. Adapun secara sempit, statistika dapat diartikan bahwa data berupa angka hasil pencatatan suatu kejadian yang menerangkan sesuatu. Misalnya, statistika penduduk merupakan sekumpulan angka yang memberikan informasi tentang jumlah penduduk, dapat berdasarkan jenis kelamin, umur pekerjaan, kemudian dan pekerjaan, selain juga masa subur dan lain-lain. Istilah statistika berasal dari bahasa Inggris yang berupa statistik, ya. Jadi antara statistika dan statistik beda, ya. Jadi statistika sendiri merupakan ilmu yang berkenaan dengan data, sedangkan statistik adalah datanya itu sendiri, ya, data atau informasi ataupun hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data. Jadi secara garis besar bahwa statistika merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Jadi secara singkat bahwa statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan yang namanya data itu sendiri. Selain itu juga selain ada statistika juga ada namanya biostatistik, ya. Jadi biostatistik nanti adalah merupakan aplikasi model statistik untuk memecahkan masalah biologi maupun masalah kesehatan. Jadi selama ini masalah biologi sendiri nanti didefinisikan berupa masalah yang muncul dalam ilmu biologi dasar dan juga dalam ilmu kesehatan dan pertanian. Statistika sendiri nanti adalah merupakan statistika biologi atau yang banyak kita kenal adalah namanya biometri, ya. Jadi biostatistika nanti hanya membahas tentang masalah-masalah yang terjadi pada biologi berdasarkan data berupa angka ataupun non-angka. Dari kumpulan data tersebut nanti, ya, statistika nanti dapat digunakan untuk menyimpulkan atau mendeskripsikan data. Ini dinamakan sebagai statistika deskriptif. Jadi sebagian besar dari konsep dasar statistika yaitu nanti akan mengasumsikan teori probabilitas, ya. Jadi ada beberapa istilah yang terjadi pada statistika yaitu berupa statistika antara lain berupa populasi, ya. Kemudian ada sampel, ada unit sampel, dan ada probabilitas, ya, atau teori kemungkinan itu sendiri. Adapun konsep dasar dari statistika sendiri adalah yaitu mengaplikasikan statistika nanti terhadap permasalahan berupa permasalahan sains, kemudian industri ataupun sosial yang dimulai dari kita mempelajari namanya populasi. Jadi populasi sendiri dalam statistika nanti adalah dapat diartikan bahwa populasi, ya, berupa benda hidup ataupun benda mati ataupun benda abstrak, ya. Jadi populasi nanti juga dapat berupa pengukuran sebuah proses dalam waktu yang berbeda-beda. Ya, ini yang dikenal dengan istilah deret waktu. Ya, jadi pada saat pengumpulan data nanti, ya, seluruh populasi nanti dinamakan sebagai sensus, ya. Jadi apabila kita pengumpulan data dari suatu populasi dinamakan sebagai sensus. Jadi sebuah sensus nanti tentu memerlukan waktu dan biaya yang tinggi, ya. Dengan adanya ilmu statistika, ya, sering dilakukan yaitu pengambilan sampel atau sampling, ya, ini hanya mengambil sampel sebagian kecil dari populasi, ya, yaitu yang dapat mewakili dari seluruh populasi, ya.
dengan adanya ilmu statistika nanti ya, ini nanti dapat mempermudah dalam proses pengumpulan data. Jadi tidak harus kita mensensus atau menghitung semua populasi yang kita jadikan sampel, kita hanya mengambil sampling dari populasi yang sudah ada. Jadi sampel tadi atau sampel nanti dia nanti dapat menggambarkan ataupun dapat mengeneralisasikan dari seluruh populasi yang ada. Ya, jadi jika sampelnya nanti diambil cukup representatif, jadi diferensial nanti atau pengambil keputusan nanti dan simpulan nanti dapat dibuat dari sampel yang digunakan untuk menggambarkan populasi dari keseluruhan ya. Jadi metode statistika nanti ya, ini nanti tentang bagaimana cara pengambilan sampel yang dapat dinamakan dengan teknik sampling. Jadi adanya teknik sampling nanti akan mempermudah proses pengambilan suatu keputusan ya. Jadi ada beberapa analis data statistik nanti banyak menggunakan teori probabilitas ya sebagai konsep dasarnya ya. Jadi adanya teori probabilitas nanti akan mempermudah dalam proses pengumpulan data, baik data sekunder maupun data primer ya. Jadi adanya ilmu statistika nanti juga tidak jauh dengan namanya ilmu matematika ya, karena pada matematika nanti juga mempelajari yang namanya teori probabilitas dan dasar-dasar dari teori statistika. Jadi selain kita belajar mengenai pengumpulan data dan juga nanti kita akan belajar mengenai yang namanya matematika terapan. Jadi statistika nanti adalah merupakan cabang ilmu dari matematika statistika. Ya, adapun keuntungan menggunakan metode statistik ya, yaitu untuk pengumpulan data, kemudian meringkas, menyajikan dan menginterpretasikan, kemudian setelah interpretasi nanti menganalisis data yang diperoleh dan dapat diambil suatu kesimpulan ataupun generalisasi. Kemudian mementingkan fakta daripada konsep yang abstrak dan tidak merepresentasikan fakta dalam perasaan. Kemudian memberikan objektivitas dan kelihatan pengamatan, menghemat waktu, biaya, tenaga karena adanya pendugaan atau teori probabilitas tadi ya. Jadi kita tidak harus mensurvei seluruh populasi yang ada, tapi kita cukup dengan mengambil sampling ya. Kemudian bagaimana peranannya statistika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi statistika nanti dapat diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, baik ilmu-ilmu alam, misalnya astronomi dan biologi, maupun ilmu sosial, ya, yaitu berupa termasuk sosiologi dan psikologi, ya, maupun di bidang bisnis, ekonomi, kesehatan dan industri itu sendiri. Ya, jadi statistika nanti juga dapat digunakan dalam pemerintahan untuk berbagai macam tujuan. Sebenarnya untuk sensus penduduk ya merupakan salah satu prosedur yang paling dikenal ya, karena kita sendiri di Indonesia nanti juga memiliki badan khusus untuk penanganan dari statistika penduduk, yaitu berupa BPS atau Badan Statistika Nasional ya. Jadi pemerintah nanti akan memetakan mengenai populasi penduduk yang ada di negara Indonesia. Ya, jadi aplikasi statistika lainnya nanti ya, yang paling populer adalah mengenai prosedur jeda pendapat atau polling. Ya, ini biasanya banyak digunakan pada saat pemilihan umum. Ya, jadi selain ada polling nanti juga adanya namanya jejak cepat yaitu berupa quick count. Jadi menghitung suara berdasarkan penghitungan secara cepat. Jadi kita akan dapat memprediksi hasil dari pengumpulan data kita ya. Ya, terus bagaimana perannya ya statistika dalam bidang ilmu kesehatan ya. Jadi kalau pada bidang ilmu kesehatan nanti ya, jadi statistika dalam penelitian nanti sendiri, statistika nanti dapat menggambarkan data dalam bentuk tertentu ya,
Ya, tanpa adanya statistika nanti data akan menjadi kabur dan tidak jelas. Kemudian statistika nanti dapat menyederhanakan data yang kompleks menjadi data yang mudah dimengerti. Kemudian statistika nanti merupakan teknik untuk membuat perbandingan. Jadi kita dapat membandingkan antara perlakuan satu dengan perlakuan yang lainnya. Kemudian statistika nanti dapat memperluas pengalaman individu dan juga nanti dapat mengukur besaran dari suatu gejala. Ya, yang lebih penting lagi bahwa statistika nanti dapat menentukan hubungan antar variabel, pengaruh variabel terhadap variabel lain, sehingga nanti kita akan tahu bahwa dengan adanya perlakuan nanti kita nanti akan memperoleh perlakuan yang terbaik dalam proses penelitian. Ya, kemudian aplikasi statistika pada bidang kesehatan nanti adalah dapat mengukur peristiwa penting atau vital ya yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian mengatur status kesehatan masyarakat dan mengetahui masalah kesehatan yang dapat pada berbagai kelompok masyarakat. Kemudian membandingkan status kesehatan masyarakat di satu tempat dengan tempat lain. Ya. Kemudian meramalkan status kesehatan masyarakat di masa mendatang itu dapat menggunakan namanya teori peluang. Ya. Kemudian dapat mengevaluasi tentang perjalanan keberhasilan dan kegagalan dari suatu program kesehatan ataupun pelayanan kesehatan yang sedang dilaksanakan. Kemudian dapat juga sebagai perencanaan dan sistem administrasi kesehatan, dan juga yang paling terakhir nanti adalah sebagai keperluan publikasi ilmiah di media massa maupun jurnal ilmiah. Ya, jadi banyak sekali kegunaan dari yang namanya statistika pada dunia pendidikan. Ya, selanjutnya ada beberapa landasan, yaitu landasan kerja dari statistika. Yang pertama yaitu dia berupa variasi. Ya. Jadi statistika nanti bekerja dengan keadaan yang berubah-ubah atau bervariasi. Kemudian reduksi. Jadi statistika nanti dapat bekerja secara reduksi ya, yang artinya yaitu tidak seluruh informasi yang harus diolah, jadi hanya sebagian. Makanya pada teori statistika nanti akan terkenal namanya teori sampling. Kemudian spesialisasi, yaitu statistika nanti selalu berkaitan dengan angka-angka atau data kuantitatif. Nah, jadi seandainya kalau kita memiliki data kualitatif, jadi nanti itu bisa diangkakan, ya dinamakan data scoring. Jadi nanti setelah data scoring nanti baru nanti bisa dianalisis dengan menggunakan statistika. Jadi dalam hal landasan tadi ya, jadi selanjutnya itu ada namanya generalisasi, yaitu berupa statistika induktif ya, yang bekerja untuk menarik kesimpulan umum yang berlaku untuk anggota-anggota populasi berdasarkan sampel-sampel yang representatif. Kemudian sifatnya itu berupa universal, yaitu statistika nanti tidak hanya digunakan dalam satu disiplin ilmu saja, tetapi dapat digunakan sebagai universal dalam berbagai disiplin ilmu, baik nanti adalah ilmu berupa sains ataupun ilmu berupa sosial humaniora atau sosial. Jadi sosial pun nanti banyak menggunakan namanya ilmu statistika. Ya. Kemudian selanjutnya itu ada objektif. Jadi statistika nanti mengandung angka-angka ya, dapat diterima oleh semua orang ya. Jadi adanya angka statistik nanti dapat digunakan sebagai alat mengungkap kenyataan dan kebenaran bersifat bicara apa adanya. Jadi dengan adanya sikap objektif nanti, bahwa statistika nanti itu dapat menggambarkan proses kejadian dari suatu penelitian. Ya. Kemudian pembagian statistika nanti ya, statistika nanti berdasarkan penggunaannya, bahwa statistika nanti dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan inferensial. Jadi kalau statistika deskriptif nanti adalah untuk menyederhanakan nilai hasil pengamatan, atau istilah nanti adalah meringkas dan menyajikan. Jadi ada data diringkas kemudian disajikan. Itu juga nanti untuk mengukur gejala pemusatan dan penyebaran data agar diperoleh informasi yang menarik, berguna dan mudah dipahami. Jadi selanjutnya juga nanti untuk penyajian dari statistik deskriptif nanti, yaitu berupa dapat menggunakan media berupa tabulasi, grafik ataupun di diagram. Jadi secara deskriptif nanti dia hanya mendeskripsikan
dari hasil data yang kita peroleh. Ya, jadi dapat dicontohkan jenis dari statistik, yaitu nanti ada beberapa data ini ada mengenai pemeriksaan kadar HB pada ibu hamil. Jadi mulai dari bulan September sampai nanti bulan Oktober, jadi dapat disajikan ya. Jadi kalau orang membaca saat tulisan nanti dia akan sulit. Dengan adanya size diagram nanti bisa digambarkan berupa tabel, dan juga nanti bisa digambarkan secara grafik ya, yaitu kita nanti dapat mempermudah proses analisisnya. Jadi kalau berdasarkan grafik tersebut bahwa semakin lama ya, semakin lama nanti adalah adanya kecenderungan penurunan dari kadar hemoglobin. Ya, kemudian jenis yang kedua yaitu statistical inferensial. Ya. Jadi inferensial nanti adalah untuk analisis data dan meraih kesimpulan. Ya, jadi adanya estimasi suatu fenomena ataupun menguji hipotesis. Kemudian untuk menganalisis data dari sampel atau langsung dari populasi. Kemudian statistika inferensial nanti itu sama dengan yaitu berupa statistika induktif. Ya, karena menyimpulkan. Ya, jadi adanya kesimpulan yang ditarik dapat untuk generalisasi ya. Jadi adanya hasil penghitungan nanti ya, dia nanti dapat diberlakukan untuk semua populasi ya. Jadi statistika inferensial nanti dibagi menjadi dua, yaitu ada namanya statistika parametrik dan namanya statistika non parametrik ya. Jadi kalau statistika parametrik adalah tidak mempertimbangkan parameter populasi, kemudian tidak mempersyaratkan normalitas sebaran data, dan juga nanti ada membutuhkan data berskala minimal atau nominal atau ordinal. Jadi contoh dari adanya statistika non parametrik yaitu sebenarnya analisis korelasi Spearman, kemudian tau kendall, Tukot, chi-square, dan lain-lain. Ya. Adapun kelemahan dari statistika non parametrik nanti adalah berupa tidak dapat digunakan untuk uji pengaruh antar variabel, dan hanya ini terbatas uji korelasi atau eksplorasi. Jadi untuk penjelasan mengenai statistika non parametrik nanti akan dijelaskan pada video berikutnya. Ya, selanjutnya yaitu berupa statistika parametrik, yaitu nanti akan mempertimbangkan nilai yang menggambarkan ciri atau karakteristik dari populasi atau parameter tersebut. Jadi parameter tersebut nanti berguna untuk menentukan karakteristik populasi, dan jika dilakukan pengambilan sampel dari populasi tersebut nanti akan lebih representatif. Kemudian kalau dilihat dari sebaran data nanti ya, jadi ataupun distribusi populasi atau sampel nanti bersifat normal ya. Jadi nanti dapat diketahui melalui uji normalitas data. Jadi contohnya dari para stasiun ini adalah sebenarnya analisis regresi linear, sederhana maupun berganda, kemudian analisis faktor, UGT, analisis cluster, dan berbagai analisis multivariat lainnya. Ya. Jadi contohnya nanti ya, contoh dari statistika parametrik nanti adalah contoh yaitu pada populasi lampu pijar suatu perusahaan, salah satu parameternya adalah daya tahan lampu. Ya. Jadi akan ada dua kemungkinan karakteristik populasi yang berdasarkan parameternya, yaitu bersifat heterogen ya, maka daya tahan lampu nanti dapat durasi bisa 1-2 jam, 3-4 jam, dan seterusnya tergantung dari interval yang digunakan. Kemudian jika bersifat homogen nanti hanya terdapat satu kriteria daya tahan, misalnya yaitu 2-3 jam. Itulah contoh penggunaan dari statistika parametrik. Demikian penjelasan dari pengertian dari statistik ya, atau konsep dari statistik ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share untuk keberlangsungan dari channel ini. Terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduScience Indonesia.